Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah pengantar hukum keluarga Islam, kita ada di pertemuan ke-9 ya, pasca UTS. Kita akan membahas tentang bagaimana sistem kekeluargaan Islam, kemudian fungsi keluarga dalam tinjauan sosiologi keluarga, dan juga ruang lingkup dari hukum keluarga Islam. Yang pertama, kita akan melihat tentang sistem kekeluargaan terlebih dahulu. Ini sifatnya umum ya. Sistem kekeluargaan ini lebih pada pembahasan dari ilmu sosiologi. Jadi nanti akan dikaitkan antara ilmu sosiologi dengan ilmu hukum Islam. Karena antara pembahasan perkawinan itu tidak akan lepas dari pembahasan ilmu sosiologi. Nah, untuk sistem kekeluargaan itu sendiri, pada umumnya kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah matrilineal. Matrilineal ini memiliki hubungan dengan garis ibu. Nah, untuk sistem kekeluargaan matrilineal ini, itu bisa membentuk klan. Klan itu marga atau suku, jadi ketika hubungan kekerabatannya itu dari garis ibu, itu akan membentuk sebuah marga. Nah, untuk sistem perkawinannya, hubungan matrilineal ini lebih pada perkawinan eksogami. Artinya, perkawinannya dilakukan dengan beda suku, bukan endogami. Jadi, orang-orang yang menggunakan sistem kekeluargaan matrilineal ini tidak menikahi orang yang sama sukunya. Nah, kalau di Indonesia kita kenal dengan masyarakat Minangkabau. Minangkabau ini adalah masyarakat yang terkenal dengan sistem kekeluargaan matrilinealnya. Kemudian ada juga sistem kekeluargaan patrilineal. Ini sistem kekeluargaan yang hubungan kekerabatannya ditarik garis dari ayah. Sama juga seperti matrilineal, ini juga bisa membentuk sebuah klan atau marga atau suku. Dan sama juga perkawinannya lebih pada perkawinan eksogami, artinya tidak kawin dengan sesama suku, gitu ya. Tapi perkawinannya itu beda suku. Nah, ini ada contoh-contoh kalau di Indonesia ini ada masyarakat Batak, Makassar, Minahasa, Aceh, Bugis, gitu ya. Ini adalah sistem kekeluargaan yang banyak dianut pada masa awal-awal terbentuknya ini ya masyarakat di daerah ini. Kalau sekarang mungkin sudah banyak yang keluar dari wilayah sehingga kekerabatan ini sudah tidak sekental dulu lagi. Kemudian yang ketiga adalah sistem kekeluargaan yang sifatnya parental atau bilateral. Nah, ini yang banyak kita kenal kalau kita memang berada di suku Jawa atau Sunda. Karena masyarakat parental bilateral ini memang hubungan atau garis kekerabatannya ditarik dari ayah dan ibu. Nah, bisa jadi ini bisa jadi membentuk sebuah suku atau marga, namun jarang sekali itu. Mayoritas masyarakat parental atau bilateral ini tidak menggunakan suku ya, dan perkawinannya pun endogami karena tidak ada suku, maka ya bebas-bebas saja mau menikah dengan sesama orang Jawa atau sesama orang Sunda gitu ya, tidak ada kemudian larangan dari sukunya. Contohnya ini Sunda dan Jawa. Nah, untuk matrilineal dan patrilineal ini memang lebih cenderung pada masyarakat di wilayah luar Jawa. Kemudian berikutnya, bagaimana Islam memandang sistem kekeluargaan? Apakah Islam itu menganut sistem matrilineal, patrilineal, atau bilateral?
Jadi kalau kita lihat dari ciri perkawinan Islam, itu kita bisa menyimpulkan bahwasanya Islam memandang sistem kekerabatan dengan bilateral. Mohon maaf ya, ini memang sedang agak batuk. Karena di dalam surat-surat Al-Quran, gitu ya, ini banyak menggambarkan bahwasanya antara laki-laki dan perempuan itu tidak dipisah dengan adanya suku atau marga atau klan. Padahal kalau kita lihat masyarakat Arab zaman dulu, itu memang kehidupannya bersuku-suku ya. Namun tidak ada kemudian dalam Al-Quran menyatakan bahwasanya masyarakat itu harus menikah dengan orang yang di luar sukunya. Nah, mayoritas kalau dalam Al-Quran, ini justru menyebutkan siapa-siapa yang dilarang untuk dinikahi. Kalau dalam surat An-Nisa ayat 22, ini kita dilarang menikahi ibu tiri. Dan larangan menikah dengan ibu tiri itu ketika ibu tiri sudah digauli oleh ayah kandung ya. Jadi kalau ibu tirinya baru dinikahi tapi belum di jima istilahnya, itu masih bisa dinikahi. Tapi kalau sudah statusnya kemudian dijima, itu sudah menjadi seorang ibu walaupun tiri, itu tidak boleh dinikahi. Kemudian An-Nisa ayat 23, ini jelas larangan menikahi ibu kandung ya, anak kandung, saudari kandung, kemudian keponakan, ibu sepersusuan ataupun anak saudara sepersusuan, itu nggak boleh. Mertua, anak tiri, dan mengumpulkan saudara dalam satu waktu. Contohnya ketika seorang laki-laki menikahi kakak dan adik sekaligus, ini nggak boleh. Tapi kalau misalkan menikah dengan kakaknya, kemudian bercerai, dan menikahi adiknya, itu boleh. Yang tidak boleh mengumpulkan dalam satu waktu. Jadi kalau mau poligami ya tidak boleh dengan saudara kandungnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah ayat 24. Ini menegaskan, ayat ini menegaskan tentang deklarasi bolehnya menikah selain yang telah disebutkan di atas tadi. Nah, jadi tidak ada dalam Al-Quran kemudian larangan untuk menikahi ini ya, sesama suku, itu nggak ada. Jadi silahkan saja. Bahkan dalam Islam membolehkan perkawinan endogami. Itu ya, contoh perkawinan yang sepupu. Jadi kalau menikah dengan sepupu boleh. Makanya sepupu ini bukan mahram ya. Artinya ketika kita di depan sepupu ya harus menutup aurat. Karena sepupu boleh dinikahi, yang tidak boleh itu keponakan. Kemudian Islam juga membolehkan perkawinan eksogami. Artinya bisa diambil kesimpulan bahwasanya perkawinan dalam Islam itu adalah perkawinan yang bilateral. Artinya sistem kekerabatannya adalah bilateral. Perkawinannya boleh endogami maupun eksogami. Berikutnya adalah fungsi keluarga dalam tinjauan sosiologi keluarga. Ada beberapa pendapat dari pakar sosiologi hukum atau pakar sosiologi keluarga, tapi saya ambil pendapat yang paling sedikit tinjauan sosiologinya. Kemudian ini juga lebih mudah untuk dihafalkan ya. Jadi asih, asuh, dan asah. Yang pertama adalah asih. Keluarga ini fungsinya sebagai media pemberian cinta, perhatian, dan kasih sayang. Jadi semua itu memang dimulai dari keluarga. Keluarga itu tempat memberikan cinta. Ketika seorang anak misalkan tidak diberikan cinta dan kasih sayang dari rumahnya, maka dia akan istilahnya caper. Begitu juga dengan pasangan, ketika suami maupun istri tidak diberikan perhatian ataupun kasih sayang di dalam rumah tangganya, dia akan caper mencari
perhatian di tempat yang lain. Maka fungsi keluarga harus sebagai pemberi cinta dan kasih sayang. Sehingga nanti anggota keluarga ini merasa nyaman, terutama anak ya, tumbuh sesuai usianya, kemudian kebutuhan kasih sayangnya tercukupi. Jadi orang yang kemudian mempunyai hati yang baik gitu ya, itu berawal dari pola kasih sayang di rumah yang baik pula. Nah, ini juga mempengaruhi. Yang kedua adalah pola asuh. Pola asuh ini adalah media pemeliharaan dan perawatan kesehatan jasmani dan rohani. Jadi dalam keluarga, seorang anggota keluarga ini akan dipelihara bagaimana kesehatannya, diperhatikan kesehatan jasmaninya, ketika sakit ya diobati, ketika kemudian bersedih ya dihibur, ketika kemudian galau ya ditemani dan lain sebagainya. Jadi memang keluarga ini media untuk pemeliharaan dan perawatan. Sehingga nanti anggota keluarga ini bisa sehat secara fisik, mental, sosial maupun spiritualnya. Yang terakhir adalah asah. Jadi keluarga ini adalah media pemenuhan kebutuhan pendidikan. Tidak hanya kemudian seorang anggota keluarga hanya diberikan kasih sayang, hanya diberikan perawatan kesehatan maupun perawatan kerohanian ya, tapi anak atau keluarga juga harus dipenuhi kebutuhan pendidikannya, gitu. Karena seorang anak itu harus disiapkan kebaikan menuju masa depannya. Ketika nanti di dalam keluarga kemudian tidak dipenuhi kebutuhan pendidikannya, maka masa depannya terancam tidak baik. Gitu. Kemudian berikutnya, ketika kita melihat dari tujuan perkawinan Islam, gitu ya, dan kita juga tadi melihat fungsi keluarga dalam tinjauan sosiologi keluarga, ada asih, asuh, dan asah, ternyata sejalan gitu ya antara fungsi keluarga dalam tinjauan sosiologi keluarga dan tujuan perkawinan Islam. Sebentar, ini baterainya low, takut mati. Berikutnya adalah yang terakhir ya, ini kita akan membahas tentang ruang lingkup dari hukum keluarga Islam. Nah, ruang lingkup hukum keluarga Islam ini nanti akan kita bahas dalam 1 semester ke depan. Jadi teman-teman mahasiswa pengantar hukum keluarga Islam itu akan membahas tentang yang pertama ada perkawinan, kemudian ada perwalian, yang ketiga ada kewarisan atau wasiat. Nah, nanti antara perkawinan, perwalian, kewarisan, dan wasiat akan dibedah lebih detail lagi, dan nanti selama kurang lebih 7 pertemuan atau sekitar 6 pertemuan, itu masing-masing kelompok akan membahas bagian perkawinan, kemudian perwalian, kewarisan, atau wasiat. Nah, kita cek. Untuk ruang lingkup perkawinan dan perwalian ini paling banyak, dimulai dari proses peminangan terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke rukun dan syarat perkawinan, ada mahar, larangan kawin, perjanjian kawin, masalah poligami, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta kekayaan dalam perkawinan. Nah, kemudian ini pemeliharaan anak, ini termasuk dari perwalian ya, hadonah gitu ya. Terus kemudian perwalian, ada juga putusnya hubungan perkawinan. Putusnya hubungan perkawinan ini juga termasuk di dalamnya adalah cerai. Kemudian akibat yang diterima ketika putusnya hubungan perkawinan. Nah, nanti juga ada rujuk, kemudian ada masa berkabung ketika putus hubungan perkawinan, gitu ya. Ini jadi pembahasan tentang ruang lingkup perkawinan dan perwalian ini luas sekali.
Selanjutnya ruang lingkup kewarisan, itu ya, kewarisan atau wasiat, ini akan dibahas secara umum. Nanti kalau secara detailnya itu dalam fikih mawaris atau mata kuliah fikih mawaris ya. Ini ada kalau di sini nanti kita akan bahas secara umum saja tentang ahli waris, kemudian bagian atau besaran dari ahli waris. Nanti ahli waris itu terpecah menjadi zawil furu, zawil arham dan lain sebagainya, ada asobah. Nah, kemudian ada permasalahan aul dan rod, ada wasiat dan hibah. Nah, nanti teman-teman ketika membahas tentang ruang lingkup perkawinan, perwalian, kemudian kewarisan, itu tidak perlu sampai detail ya, karena nanti juga ada mata kuliah fikih munakahat yang sifatnya nanti akan dibahas lebih detail. Jadi yang akan dibahas kita karena singkat ya, hanya 1 jam dan hanya 1 semester membicarakan sebanyak ini, maka nanti yang dibicarakan hanya yang sifatnya umum-umum saja. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya nanti kita akan melakukan diskusi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ya, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.